إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala pada kitab beliau Umdatul Fiqh, ya, pada pembahasan tentang kitab talaq, qala rahmatullahi alaih wa yamliku al-hurru thalatha tatliqatin wal abdu ithnatayn sawa'un kana tahtahuma hurratun aw amatun. Jadi qala rahimahullahu ta'ala, jadi setelah kita menyebutkan di majelis kita sebelumnya, ya, bahwa di antara beberapa syarat at-talaq, ya, yang juga merupakan syartul at-taklif, ya, yaitu ya, al-aql dan al-bulugh. Sehingga dalam syarat ini yang kita telah uraikan juga tidak sah talaqul mukrah, serta juga berkaitan dengan masalah talaq as-sukran, ya, talaqus sukran, demikian juga halnya la yasih, serta detail tentang talaqul ghadban, perincian tentang talaq, ya, talaqul ghadban, ya, mengulas sedikit tentang talaqul ghadban, yakni penjatuhan talaq dari seorang suami dalam kondisi, ya, teramat marah, ya, dalam kondisi yang teramat marah. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa al-ghadab sendiri, ya, hawa marah sendiri yang ada pada seseorang itu terbagi pada 3 kondisi, yaitu pertama ghadab yasir, yaitu marah namun ya tidak begitu mempengaruhi, ya, watak seseorang suami ketika dia berbicara atau melakukan perbuatan, dalam artian, ya, si laki-laki atau suami ini masih mampu mengendalikan dirinya penuh. Maka kalimat talaq yang dikeluarkan oleh seorang suami pada ghadabul yasir nafid, ya, talak tersebut berlaku, ya, talak tersebut berlaku dan istri pisah dari suaminya. Yang kedua, ya, ghadab asyadid, ya, hawa marah yang amat sangat hingga mempengaruhi watak atau tabiat seorang suami, dalam arti bisa merubah pola perilaku dia, ya, pola perilaku dia, ya, baik itu ditunjukkan dengan kata-kata atau bahkan hingga tindakan. Tetapi pada ghadab syadid ini, ya, yang pertama perlu diperhatikan juga, ya, di mana suami masih menunjukkan indikasi dia mampu mengendalikan diri, ya, pada ucapan dia dan perbuatan dia. Misalnya ketika dia mengimplikasikan marah itu dengan tindakan, dia memukul istrinya misalnya, namun memukul pada bagian yang tidak berbahaya, ya, memukul pada bagian yang tidak berbahaya dan menghindarkan dari pemukulan bagian yang fatal. Ini menunjukkan bahwa dia mampu mengendalikan hawa marah dia walaupun sangat marah. Ya, ataukah ujaran yang dia lakukan, yang dia ujarkan itu masih pada batas-batas yang mampu dia kendalikan, tidak sebatas mencerca. Misalnya ketika dia melontarkan kata-kata terarah kepada kesalahan yang dilakukan oleh sang istri, ini indikasi bahwa walaupun dia amat marah namun mampu mengendalikan hawa marahnya. Iya, maka kalimat talak yang keluar dari seorang suami pada kondisi ini juga talaknya nafid.
talaknya sah. Ya, pada kondisi yang kedua dan juga keadaan yang ketiga dari seseorang ketika dia marah, ya ghadabun syadid, ya, di mana la yadri madza yaqul, di mana dia enggak mampu mengendalikan ucapan dia. Ya, watak perilaku dia berubah total sehingga keluar ucapan yang tidak patut. Misalnya cacian atau cercaan, ya, atau ketika dia tunjukkan dengan tindakan dia memukul pada bagian yang fatal. Pada bagian yang fatal pada istrinya yang dilarang oleh syarak. Misalnya hingga memukul wajah, misalnya. Ya, ini apabila seorang suami mengucapkan kalimat talak pada kondisi seperti ini talaknya tidak sah dalam pandangan mayoritas ulama. Ya, mereka berpegang dengan hadis yang pernah kita singgung juga terdahulu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqa wa la ataqa fi idlaq. Bahwa la talaqa yakni tidak sah talak dan tidak juga membebaskan seorang budak fi idlaq ketika seseorang akalnya tertutupi. Maksudnya fi idlaq di sini pada kondisi akalnya enggak mampu dia pergunakan dengan baik. Ya, nalar yang sehat tidak berfungsi. Maka apapun yang diucapkan oleh seseorang pada kondisi seperti ini tidak dikenakan hukum sama sekali. Ya, tidak dikenakan hukum sama sekali. Kondisinya sama dengan seseorang yang hilang akalnya. Hilang akalnya. Dan akan berlaku hukumnya apabila nalar sehat atau akal sehat dia kembali. Jadi masuk juga pada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita ulangi, yaitu rufi al-qalamu an salas, bahwa konsekuensi hukum taklif itu terangkat dari 3 sifat atau 3 kalangan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya ya dari seorang majnun. Mana majnun di sini junna aqluhu, akalnya itu terhalang. Jangan dipahami majnun ini hanya orang gila, enggak. Karena junun ada yang sifatnya stagnan, berlaku terus menerus, ada yang kadang dia sadar, kadang dia tidak. Ya, kias masalahnya seseorang yang dalam sangat marah hingga tidak mampu mengendalikan diri, ucapan dan tindakannya dikiaskan kepada kondisi tadi. Anil majnun hatta afaqa, dari seorang yang tidak mampu mempergunakan akalnya hingga dia sadar. Iya. Ini kondisi seperti ini. Ya, ini kondisi yang ada dan ini pendapat yang paling tepat di kalangan ulama yang juga disahihkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan sebagian besar ulama mutaakhirin. Jadi ikhwan jami'an, ya, azani Allah wa iyyakum. Jadi ketika misalnya antum menghadapi persoalan permasalahan dalam kasus talak atau yang semisal dalam masalah nikah, ya, dan terdapat kasus ini dalam kondisi seseorang itu mengeluarkan talak dalam kondisi marah, ya, maka perlu diperhatikan hukum asalnya pertama kali. Kedua, perlu diperhatikan qara'in, indikasi yang ada pada halat atau keadaan orang yang mengucapkan hukum tersebut. Ya, tidak serta-merta misalnya kita berpegang kepada hadis, ya pokoknya siapa mengutarakan kalimat talak maka jatuh talak. Ini hukum asal seperti ini. Ya, bahwa ucapan atau kalimat talak itu diiringi dengan lafaz. Tapi Anda pernah sebutkan terdahulu juga pada beberapa hukum akad yang mengikat, ya uqudul lazimah namanya, itu selain disyaratkan lafaz juga disyaratkan niat. Disyaratkan niat. Dan niat ini nanti bergantung dengan kesadaran dari si pengujar lafaz tersebut. Termasuk pada masalah ya at-talaq. Ya wallahu ta'ala a'la wa akram. Allah ta'ala a'la wa ahkam bis-shawab. Ya. Selanjutnya beliau rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Wa yamliku al-hurru thalatha tatliqatin. Ya, al-hurru seorang yang merdeka, ya. Dan seorang yang merdeka dia memiliki ya thalatha tatliqatin, kesempatan untuk menjatuhkan talak sampai 3 kali. Artinya ya sampai sang istri ini terpisah dari suami dengan bainunatul kubra.
ya dengan dipisah, ya, dan tidak boleh kembali ke suaminya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Akan kita bahas nanti insyaallah. Yaitu talak 1, talak 2 dan talak 3. Wal abdu isnatain. Adapun bila mana suami ini seorang budak, maka dia hanya memiliki 2 kali talak. Ya, ini ya berlaku ikhwanna jami'an, ya, bahwa al-abdu itu selalu setengah pemberlakuan hukum, ya, dari seorang yang merdeka. Jadi seorang yang merdeka, bahkan pada hukum pidana juga hamba atau budak dia mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan seorang merdeka. Dia mendapatkan nisful azab, ya, setengah dari ancaman, dari siksa, yang siksa pidana, hukuman pidana yang diberlakukan dari seorang yang merdeka. Sama halnya pada pembahasan talak. Kata beliau, yamlikul hurru thalatha tatliqatin wal abdu isnataini. Sawa'un kana tahtahuma hurratun, fa kana tahtahuma hurratan aw amatan. Baik istri dari laki-laki ini yang merdeka atau budak ini, yaitu wanita merdeka atau juga seorang budak. Ini yang merupakan madhab, ya, kalangan para ahli ilmu dalam masalah ini, ya, yang mana mereka meninjau bahwa penjatuhan talak, ya, penjatuhan talak yang dilihat adalah si suami. Ini pendapat mayoritas ahli ilmu di madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan juga yang masyhur di Hanabilah. Dan ini pandangan beberapa yang diriwayatkan dari kalangan as-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, dan mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dengan sanad yang sahih, dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabda, ya, talaqul abdi tatliqatan, ya, wala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairahu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talak seorang budak itu hanya 2 talak, hanya 2 kali talak, dan tidaklah halal, ya, bagi wanita yang ditalak oleh seorang budak ini ketika sudah jatuh 2 talak kembali ke suaminya, kecuali setelah wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain. Ya, kecuali dia menikah dengan laki-laki yang lain. Ya, sama halnya juga dengan hadis yang serupa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu yang juga menegaskan bahwa seorang budak hanya diberlakukan 2 kali talak. Nah, inilah merupakan penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tahrihun biihsanin wa la yahillu lakum, ya, an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Ya, penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan, wa talaq yang diperbolehkan 7 hanya 2 kali. Setelah itu fa imsakun bima'rufin aw tahrihun biihsan. Setelah sudah terjadi 2 kali talak dan sudah terujuk kembali, maka yang tersisa hanyalah imsakun bima'ruf, itu menahan istrinya, ya, tidak menjatuhkan talak lagi kepada istrinya, atau tasrihun biihsan. Ini tasrihun biihsan itu talak 3, yang menegaskan kepada istrinya bahwa telah jatuh talak untuk kali yang ketiga. Wala yahillu lakum, ini isyaratkan di sini. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna, dan tidak dihalalkan bagi kalian untuk mengambil mahar yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian. Pada kalimat wala yahillu lakum, tidak halal bagi kalian, khitab sapaan ayat ini tertuju kepada kalangan laki-laki, tertuju kepada suami. Tidak halal bagi para suami, bagi kalian untuk mengambil mahar yang kalian berikan kepada istri kalian. Kalau begitu, berarti kalimat at-talaq marratan ini ditujukan kepada siapa? Laki-laki, kepada laki-laki atau suami, karena dia telah memberikan mahar kepada istrinya, dan bila mana terjadi talak, maka dia tidak boleh mengambil kembali maharnya. Ayat, berarti tinjauan talak,
Ya, jumlah talak itu standarnya atau yang acuannya kembali kepada kembali kepada suami. Ya, tidak mengapa apakah istrinya itu budak ataukah juga wanita merdeka, selama suami ini seorang yang merdeka, maka dia boleh menjatuhkan talak sebanyak 3 kali. Namun bila mana dia seorang budak, maka hanya boleh menjatuhkan talak sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Yang berbeda dengan pandangan dari para ulama Hanafiyah, yang mana mereka meninjau jumlah talak itu kepada kondisi atau status sang istri. Selanjutnya berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Faman istawfa 'adada talaqihi lam tahilla lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu nikahan sahihan wa yata'aha." Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama limra'ati Rifa'ata. Ya. La'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah la hatta tazuqi usailatahu wa yaduqa usailataki. Ya, selanjutnya ya, masalah yang berikutnya yang dikutip oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah pembahasan talak. Ya, apabila telah jatuh talak 3. Ya, apabila telah jatuh talak 3 atau di sini talakun ba'in. Ya, faman istawfa 'adada talaqihi. Kalau dia seorang merdeka talak 3 artinya. Kalau dia seorang budak talak berapa? Talak kedua. Ya, apabila jumlah talak yang diperbolehkan 7 dia sudah penuhi. Setelah itu dia keluarkan ucapan talak yang terakhir, yang ketiga. Ini bagi seorang merdeka tentunya. Faman istawfa 'adada talaqihi lam tahilla lahu, maka tidak halal si istri, si wanita ini hatta tankiha zawjan ghairah, hingga si istri ini menikah dengan suami yang lain. Perhatikan di sini, fi qaulihi hatta tankiha zawjan. Di sini beliau menggabungkan 2 kalimat yang sebenarnya kalimat ini bisa saling mewakili satu dengan yang lain, ya kan? Kalimat zauj berasal dari kata azwaj, ya, yang juga bermakna pernikahan. Kalimat tankiha ma'ruf maknanya kalimat nikah. Ketika 2 kalimat ini disatukan, ini mengandung makna yang berbeda. Ya, mengandung makna yang berbeda, isyarat penegasan bahwa tankihan zaujan di sini itu menyatukan 2 makna nikah. Yang pertama yaitu akad, ijab dan qabul. Yang kedua adalah mana? Jima. Ana pernah sebutkan di awal pembahasan nikah bahwa kata nikah sendiri asal katanya bermakna ad-dhamm wal jama', yaitu menyatukan sesuatu, mengumpulkan sesuatu. Ya, kemudian disebut dalam termis para fuqaha kita, ya, bahwa makna nikah di sini kadang identik dengan kalimat nikah. Ya, kadang identik dengan kalimat kata nikah ini identik dengan kalimat jima. Kalimat jima. Maka makna hatta tankiha zawjan, yakni si wanita ini mengerjakan, melakukan nikah, ijab dan qabul, dan juga sudah terjadi jima. Ya, sudah terjadi hubungan intim. Hatta tankiha zawjan ghairahu, selain dari si suami yang pertama. Iya. Lantas disebutkan nikahan sahihan. Ya, nikahan sahihan, nikah yang sahih. Ya, nikah yang sahih. Jadi apabila seseorang telah menjatuhkan talak, seperti kita sebutkan pada ayat, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsani. Ya, jadi makna di sini imsakun bima'ruf, ya, itu menahan istrinya. Tasrihun bi ihsan, talak 3. Ya, hingga pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairu. Dan apabila dia menjatuhkan talak kepada istrinya, maka tidak halal istri dia itu kepadanya hingga sang istri itu menikah dengan suami yang lain. Ya,
Jadi ini makna lam tahillah. Jadi hukumnya hurmah, haram. Ya, maka diharamkan. Kalau mereka berkumpul setelah jatuhnya talak 3, hukumnya hukum zina. Hukumnya hukum zina. Baik itu wanitanya masih berada pada masa iddah dia atau setelah habisnya masa iddah. Ya, ketika sudah terjatuh talak, ya talak 3. Dan kalimat nikahan sahihan wa yata'aha. Ini disebutkan 2 qaid yang baru, 2 batasan yang baru pada nikah. Pada kalimat hatta tankiha. Hatta tankiha nikahan sahihan. Pada kalimat nikah yang sahih ma'ruf. Ya, yang telah kita terangkan di awal pembahasan kitabun nikah, yaitu nikah yang memenuhi semua syarat-syarat nikah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan syurutun nikah? Yang sudah nikah siapa? Tafadhal, ya. Calon suami, calon istri, ijab dan qabul. Ya, mahar, al-wali. Dan sebagian mayoritas mensyaratkan apa? Saksi. Ini diantara beberapa syarat ya yang dikemukakan oleh para fuqaha pada syarat nikah. Adanya 2 mempelai, keberadaan 2 mempelai itu baik itu fisiknya ada maupun muqaddar ya, baik dia terpisah jarak yang jauh misalnya bisa diwakili. Harus ada wali bagi si wanita, ada 2 orang saksi ya, dan adanya ijab dan kabul. Apabila salah satu di antara syarat yang mutlak ini wali, 2 orang wali dan mana syarat yang mutlak yang mengikat wali dan ijab dan kabul ini tidak terpenuhi, dan maka ini tidak termasuk pada kategori nikah ya nikahu sahihan, masuk pada kategori nikahu syubhat ya, masuk pada kategori nikah ya syubhat ya. Jadi ketika dia menikah dengan nikah syubhat tidak terhitung. Nah, tidak terhitung walaupun dia menikah dengan laki-laki yang lain. Lafaratnya misalnya ada seorang dia menikah lantas menjatuhkan talak hingga jatuh talak 3 kepada istrinya. Ya, karena si istri hendak kembali ke suami dan kedua-duanya juga ada keinginan untuk menyatu kembali, lantas si istri ini melakukan akad nikah dengan seseorang tanpa dihadiri wali si wanita. Ini dalam mazhabnya Abi Hanifah sah nikah. Ya, tetapi di mazhab jumhur ulama dari pendapat yang paling tepat ya, bahwa nikah ini tidaklah sah apabila dia melakukan atas dasar ketidaktahuan si wanita dan terjadi nikah, terjadi hubungan intim. Ini masuk kategori nikah syubhat, masuk pada kategori nikah syubhat ya. Ketika dia cerai atau dia dipisahkan ya, ini belum dianggap dia menikah. Jadi tetap harus menikah dengan nikah yang sahih. Sama juga bila mana si wanita ini menikah masih dengan mahramnya dia. Ya, misalnya saudara susuan dia, itu juga masih masuk kategori nikah syubhat apabila dia tidak mengetahui bahwa yang dia nikahi adalah ya saudara susuan dari si wanita tadi. Ya. Ya. Kalau nikahan sahihan wa yata'aha, dan disyaratkan al-wata'. Ya, disyaratkan ada ya, atau terjadi hubungan intim antara si istri ini dengan suami dia yang kedua. Ya, kemana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta tankiha zaujan ghairahu. Ya, hatta tankiha zaujan ghairahu. Ini juga disyaratkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala ya pada matan beliau, hatta tankiha zaujan. Jadi menyatukan antara ijab dan kabul nikah yang sahih tadi dengan adanya jima. Ya, baik. Apakah disyaratkan al-wata' di sini wata' yang halal ataukah boleh atau terhitung juga dengan wata' yang haram? Ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Di mazhab al-Hanabilah berpegang dengan kaidah mereka yang ma'ruf ya dalam masalah ahkam, bahwa larangan atau setiap bentuk nahi itu melazimkan fasad. Mereka menganggap
watak yang haram ini tidak menjadikan pembenar, ya, dan tidak dianggap sebagai watak yang sahih. Ya, misalnya ketika si istri ini dia menikah dengan seorang laki-laki misalnya, istri suami yang kedua, dalam keadaan dia haid digauli oleh suaminya. Ya, digauli oleh suaminya. Setelah itu mereka pisah. Apakah ini termasuk termasuk pembenar si istri untuk kembali ke suami dia ataukah tidak? Di mazhab Hanabilah kata mereka lah, ini enggak termasuk. Karena menggauli wanita dalam kondisi dia haid haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan dalam pandangan seperti ini kata mereka larangan selalu mengimplikasikan bahwa yang dilarang itu juga fasad. Dan semua konsekuensi hukum dan sesuatu yang fasad tidak berlaku. Maka tidaklah dia si istri ini boleh kembali ke suaminya sampai terjadi hubungan intim. Ya, di selain kondisi haid. Selain dari yang keadaan si istri ini haid. Ini mazhabul Hanabilah. Ini mazhab Hanabilah dan juga ya para ulama di mazhabil Malikiyah. Berbeda dengan para fuqaha yang lain di mazhabul Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ya, yang mana mereka hanya berpegang kepada keumuman hatta tankiha zaujan ghairahu, dan juga hadis yang kita akan sebutkan nanti dari hadis Rifa'ah, hatta tazuki usailatahu ya wa yazuku usailataki. Dan ini tidak disebutkan apakah itu pada kondisi nifas, kondisi haid, atau dalam keadaan dia bersih. Keumuman hadis dan ayat yang kita sebutkan tadi dijadikan pedoman oleh kalangan fuqaha ini bahwa hubungan intim antara suami kedua dan istri sudah menjadi pembenar kebolehan apabila dia dicerai oleh suami yang kedua ini untuk kembali kemana? Kembali kepada suaminya yang pertama. Iya. Karena tidak disebutkan adanya batasan pada keadaan apa saja dia boleh menggauli istrinya. Ya, dan ini insyaallah taala pendapat yang lebih tepat kepada kebenaran. Ya, karena keumuman pada ayat dan hadis menunjukkan hal tersebut dan ada istifsal ya inda wurudil ihtimal ijra'an lil umumi fil maqam ya. Jadi ketika kita mendapatkan konteks dari ayat atau dari hadis yang sifatnya itu umum dan tidak perlu dibatasi dan tidak perlu diketahui rinciannya secara mendetail ya, untuk menempatkan semua dalil yang umum ini ya berlaku sesuai dengan keumumannya. Ya, ini kaidah yang seringkali disebutkan oleh para fuqaha ya terkait dengan sebagian besar masalah-masalah ya hukum yang dalil yang ada sifatnya umum. Ya, maka demikian juga ikhwanna jami'an ya watak pada kondisi nifas dan selainnya. Baik, bagaimana dengan pada kasus al-waqa fi dubur? Apakah juga termasuk ataukah tidak? Ya, pada kasus anal seks misalnya si suami mendatangi istri dari duburnya. Ya, ini kembali ke dalam penafsiran para ulama. Apakah ityan mendatangi wanita pada dubur itu masuk pada makna jima ataukah tidak? Ya, terus sebagian ulama menafsirkan bahwa dimaksud dengan jima yaitu menggauli wanita pada tempat yang memang diperbolehkan. Karena pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, maka datangilah harthakum ladang kalian. Ya, sekehendak yang kalian inginkan, yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan dikecualikan illa dubur. Isyarat bahwa ya mendatangi wanita pada dubur tidak termasuk pada makna fa'tu harthakum. Ya, datangilah ladang kalian, yang ini yang maknanya kalau kita bahasakan sederhana fa'tu harthakum itu jima. Berarti mendatangi wanita pada duburnya enggak masuk pada makna jima. Ya, tidak masuk pada makna ya jima. Beberapa ulama mengatakan termasuk dalam konteks jima. Yang sahih wallahu taala alam pendapat mayoritas ulama yang kita sebutkan pertama bahwa mendatangi wanita pada duburnya enggak masuk pada konteks jima yang diinginkan pada ayat dan juga pada sunnah Nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia menguatkan hal ini juga.
ya pada kasus had zina. Pada kasus hukum pidana pada pidana zina. Dibedakan antara seorang laki-laki yang berzina dengan wanita pada kubulnya, pada tempat yang seharusnya, dengan yang mendatangi pada duburnya. Ya, dia dibedakan pada kasus tersebut. Dan pada perlakuan apakah dia dirajam atau tidak dirajam. Ini yang menguatkan juga ya bahwa pada kondisi seperti ini ketika hukumnya berbeda menunjukkan bahwa perbuatan tersebut juga berbeda. Ya, jadi kalau seorang wanita misalnya sampai melakukan hal tersebut dengan suami yang kedua, ya belum dianggap dia boleh kembali kepada suami yang pertama. Masya Allah. Ya, dan ada masalah yang terkait dalam bab ini yang juga sering dibahas oleh para fuqaha kita. Ya, berkaitan dengan masalah istirahatul rujuk yang pada nikah. Ini biasanya dikemukakan oleh si wanita. Ya, ketika dia menikah dengan seorang laki-laki setelah dia dicerai oleh suaminya, dia mensyaratkan rujuk. Dia bisa nikah dengan laki-laki berikutnya, saya mau menikah denganmu tetapi pada masa sekian dan sekian saya ditalak. Atau ketika kita sudah berhubungan saya ditalak. Iya, apakah seperti ini diperbolehkan atau tidak? Yang sahih tidak diperbolehkan, haram. Dan nikahnya fasid dari awal pensyaratan. Dari awal pensyaratan. Ya, demikian halnya juga apabila si laki-laki ini menikahi si wanita dan mempersyaratkan nikah itu pada suatu akad untuk menceraikan istrinya, ini juga tidak dibenarkan. Ya, dan akad nikahnya tidak sah. Akad nikah tidak sah. Terus kita kembali ke masalah yang lain. Apabila tidak didapatkan ya pada saat akad nikah, tetapi dijadikan syarat jauh sebelumnya. Ini perlu dibedakan ikhwan jami'an ya. Syarat yang bergandengan dengan hukum dengan syarat yang mengikat hukum namun tidak bergandengan. Itu ada perbedaan di kalangan fuqaha. Ini dibahas. Artinya syarat yang bergandengan dengan hukum seperti tadi. Ya, istirahatut talaq pada akad. Ya, ada syarat yang mengikat hukum namun tidak disebutkan pada akad. Misalnya ada seorang wanita, dia dicerai dengan talak 3, dia mau menikah. Ya, dia pengen kembali ke suaminya, dia cari pasangan. Cari yang agak cakep sedikit. Dia, saya mau nikah sama kamu bulan depan misalnya atau kapan, tapi nanti kapan kita menikah, saya dicerai kembali. Ya, nanti si laki-laki setuju. Ya, laki-laki setuju. Namun syarat ini ketika akad nikah tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Secara zahir akadnya sahih. Secara zahir akadnya sahih, dan inilah yang sering dibahas oleh para fuqaha kita pada kasus ya nikah tahlil. Ya, pada kasus nikah tahlil. Pada al-muhallil dan al-muhallal lahu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dalam beberapa hadis telah menyebutkan laknat. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi taysil musta'ar?" Maka saya kabarkan kepada kalian kambing sewaan. Ya, kenapa dikatakan tais kambing? Karena yang keluar dari laki-laki itu juga dinamakan laban. Bahkan juga susu ya, spermanya dikatakan susu. Ketika dia menjajakan dirinya, ya seolah-olah dia menyewakan dirinya kepada wanita pada masa waktu tertentu, setelah itu dia harus mentalak sang istri, seolah-olah dia dipinjamkan. Maka dikatakan taisul musta'ar. Maka berkata para sahabat, iya, siapakah taisul musta'ar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa al-muhallil. Ay laki-laki yang dia menikahi wanita ya, dan mempersyaratkan dirinya nanti setelah nikah untuk mencerai sang istri, agar sang istri ini kembali kepada suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat al-muhallil dan al-muhallal lahu. Jadi yang kita kenal dengan penamaan nikah bi syarti at-tahlil. Nikah dengan syarat ya tahlil. Iya. Jadi kapan nikah ini terjadi? Maka keduanya telah
melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lantas pada nikah tahlil seperti ini, ketika terjadi akad nikah yang kita sebutkan tadi pada kasus yang kedua, tayyib, nikahnya sah atau tidak? Ya, nikahnya sah. Ya, tapi keduanya mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan mazhabul Hanabilah. Mazhabul Hanabilah pada nikah tahlil fasid, dan keduanya harus fasad. Ya, keduanya harus fasad. Dan mereka berdalil hanya dengan larangan tadi. Dengan larangan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat al-muhallil wal muhallal lahu. Tapi zahir ya pada hadis larangan tersebut tidak disebutkan tentang kondisi akad nikah yang dilakukan oleh keduanya. Yang disinggung adalah keinginan atau perilaku si laki-laki dan wanita ini ketika melakukan hubungan. Ya, hubungan pada akad tersebut dengan tujuan nanti setelah hubungan itu mereka berpisah. Sehingga dari sini muncul masalah yang lain. Ya, muncul masalah yang lain apabila ini terjadi pada nikah tersebut. Ya, yang mungkin si laki-laki tidak ngerti hukum. Dia mau saja, mungkin dijanji macam-macam. Kalau nikah sama saya nanti ada rumah. Kamu ambil, dan setelah itu silakan ambil rumah, nanti saya kembali ke suami saya. Ya, suami kalau si laki-laki nggak ngerti, taunya dunia, taunya harta, ACC, kita nikah. Setelah nikah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini konsekuensinya. Kalau kita berpendapat sesuai pandangan mazhabul Hanabilah, tetap dia harus fasad, harus dipisah. Namun pendapat fuqaha yang lain, dan ini yang lebih tepat insyaallah taala, bila mana dia bertobat fal amruha itu biyadi az-zawju as-sani. Kalau dia bertaubat, dia sadar. Kita katakan bahwa perkara si wanita ini, status si wanita ini kembali kepada suaminya. Kembali kepada suaminya yang kedua. Kalau si suami enggan menjatuhkan talak kepada sang istri, maka dia berhak untuk tidak menjatuhkan talak. Dia katakan dia mengugurkan syaratnya dia. Itu tidak mengapa. Ya, karena semua persyaratan yang dikemukakan seseorang, yang syarat tersebut menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu syartun fasid, syartun haram. Ya, wa in kana mi'atu syartin, walaupun itu jumlahnya 100 syarat. Jelas sampai di sini? Kembali kepada si laki-laki tadi, apakah dia hendak menjatuhkan talak kepada sang istri atau tidak. Kalau si istri ngotot misalnya, ya pokoknya saya harus ditalak, sampai dia mengajukan khulu, subhanallah. Ya, wanita ini yartakibu kabiratain. Dia sudah melakukan ya minimal 2 perbuatan dosa besar. Pertama, niatnya tahlil, yang kedua khulu tanpa alasan yang syar'i. Ya, dan dua-duanya diancam ya laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa taala. Ya, masya-Allah taala. Ya, semisal dengan nikahut tahlil, yakni yang juga marak ya, terutama di negeri kita juga, terutama dari para pendatang dari luaran sana, ya, yang marak dengan dikenal dengan istilah nikah biniyat talaq. Ya, nikah biniyat at-talaq. Ini seorang dia menikah, ya, dia menikah dengan seorang wanita dan dia meniatkan pada waktu tertentu akan menceraikan sang istri. Tapi tidak dilafazkan pada akad. Saya sebutkan tadi ya bahwa standar kita pada akad itu lafaznya. Ya, pada lafaznya. Niat benar. Tapi niat tersebut tidak boleh kita telaah dari hatinya seseorang. Ya, tidak boleh kita telaah dari hatinya ya seseorang. Udah. Kalau seseorang laki-laki misalnya dia menikah dengan seorang wanita, ya dengan niat wanita ini pada masa tertentu akan ditalak. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan beberapa fuqaha yang lain menyebutkan nikah semacam ini juga haram. Perbuatan semacam ini juga ya perbuatan yang haram. Ya, dan pelakunya masuk pada hitungan dosa besar. Ya, sebagian menyebutkan seperti itu karena ada keserupaan dengan nikah syarat tahlil tadi. Ya, tetapi bagaimana dengan hukum pernikahannya? Ya, zahir dari pernikahan selama ya syaratnya dipenuhi,
dan tidak ada hal-hal yang menggugurkan syarat tersebut, nikahnya tetap sah. Tetapi suami tidak memiliki keharusan untuk memenuhi niat dia. Ya misalnya antum misalnya nikah dengan istrinya antum, ya selama 4 tahun, 5 tahun nanti saya talak. Atau selama 2 bulan nanti saya talak. Ketika antum nikah ternyata sekali 2 kali berhubungan jatuh cinta banget. Ya antum tidak perlu memenuhi syarat yang antum di awal, yang antum niatkan tadi. Ya, dan tidak ada keharusan sama sekali. Ya wallahu taala ala wa ahkam bisawab. Adapun fatwa yang banyak tersebar ya di kalangan para ulama belakangan tentang kebolehan nikah ini, zahirnya itu hanya pada sah tidaknya pernikahan. Ya masalah pengharaman ya lebih tepat ya, pernikahan seperti ini termasuk hal yang dilarang dan bukan termasuk di antara adab dan etika seorang muslim menikahi seorang wanita dan meniatkan untuk menceraikan wanita tersebut pada waktu tertentu. Ya, wallahu taala ala wa ahkam bisawab. Insyaallah kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Ya, naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu aja ya. Ini kembali ke pembahasan awal lagi berarti. Kita sudah terangkan kemarin. Ini jadi pembahasan syubhat tersebut apabila dia tidak memenuhi salah satu yang wajib pada nikah. Ya, walaupun memenuhi persyaratannya atau persyaratan yang masuk dalam kategori khilaf. Misalnya tadi persyaratan wali bagi si wanita di mazhabul Hanafiyah, ya seperti itu. Ya, mereka membolehkan nikah walaupun si wali wanita tidak ada. Ya, sementara jumhur mensyaratkan ketika terjadi misalnya pada satu kasus ini dianggap sebagai nikah syubhat. Ya, dan yang sahih juga pada nikah syubhat pada kita sebutkan itu fasad ya. Ketika mereka mengetahui bahwa ini terlarang, itu harus dipisah. Ya. Ya, kalau nikah batil, jelasnya nikah yang syarat-syaratnya tidak dipenuhi, sementara mereka mengetahui bahwa syarat tersebut wajib. Misalnya wali, ya, ataukah misalnya ijab kabulnya tidak dipenuhi, atau hal-hal yang lain yang fardu. Nah, masya Allah ta'ala. Ya. Jadi pada masalah al-muhallil dan muhallal lahu itu, ini hukum berlaku kepada si pelakunya. Ya Pak ya, bukan kepada pandangan kita di luar. Iya. Misalnya antum ceraikan istri antum, talak 3, terus dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Itu dicerai, dikembali ke antum. Kita nggak bisa memvonis ya bahwa ini muhallil, ini muhallal lahu, nggak bisa seperti itu. Kita hanya lihat hukum secara zahir bahwa dia sudah masuk pada konteks ayat hatta tankiha zaujan ghairuh, dia boleh kembali ke suaminya. Adapun bila mana si wanita dan si laki-laki punya kesepakatan tertentu yang untuk melakukan hal tadi, ini baru masuk dalam kategori laknat. Tetapi apabila tidak ada, kita katakan tidak, biasa-biasa aja. Atau kita tidak mengetahuinya, hukum asalnya bara'atul dhimmah wa adam tuhmah. Ya, kalau kita nggak mengetahui apakah ada kesepakatan atau tidak, hukum asal seorang muslim ya kita harus husnudzon kepada dia, tidak ada dan tidak melontarkan tuduhan yang tidak patut kepada keduanya. Namun apabila terdapat indikasi seperti itu, ini kembali kepada seorang hakim. Ya, kembali ke seorang hakim untuk memutuskan apakah
pernikahan itu dianggap pernikahan yang bisa mengembalikan si istri kepada suaminya ataukah tidak, itu kalau hakimnya mazhabnya Hanabilah ya. Ya, karena mereka mempersyaratkan ya memiliki syarat yang ketat pada nikah-nikah muhallil dan semisalnya. Ya, Allah taala ala wa a'lam bissawab.